Baik, selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya. Hari ini TTM online kita. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu yang hadir masih 4 kayaknya ya. Masih 4. Masih Mbak Eni, Mbak Nurul, Mbak Rija, Mbak Tini. Ya. Oke. Mungkin bisa sambil menunggu, kita mulai saja hari ini ya, tentang mata kuliah kita hari ini tentang organisasi. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Jadi kemarin baru ketemu, hari ini juga ketemu melalui udara. Saya berharap semua sehat lah ya. Oke. Hari ini kita membahas tentang birokrasi organisasi. Kalau tidak salah ini di modul 4 lah ya. Baik, sebelumnya Mbak sama semuanya, kita kan ini ada ketinggalan 2 modul. Nanti di akhir nanti saya akan diskusikan kepada Mbak dan Mas kalian yang ada di sini. Oke, baik. Birokrasi organisasi ya, ini TTM kita yang keempat, yang offline. Kalau pertemuan ini yang kelima ya, kalau sama dengan offline. Baik, birokrasi organisasi. Nah, kalau kita sering mendengar birokrasi, kira-kira pernah dengar nggak kata birokrasi oleh mbak-mbak semuanya? Nah, kira-kira menurut mbak semuanya, pendapat mbak nih, atau mas, pendapat mbak dan mas, kira-kira birokrasi itu apa sih? Ada bisa kasih pendapat, birokrasi itu apa menurut mbak dan mas? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, monggo mas, gak masalah, kita baru mulai kok. Ada yang bisa kasih pendapat apa yang dimaksud dengan birokrasi? Itu organisasi birokrasi mbak, yang saya maksud apa yang disebut dengan birokrasi. Baik, jadi birokrasi itu adalah suatu tatanan
atau suatu sistem yang melaksanakan apa saja yang terjadi di dalam suatu kelompok atau suatu bidang, suatu pemerintahan atau suatu organisasi. Jadi birokrasi itu adalah yang menata atau orang-orang atau oknum yang ada di dalam suatu kelompok atau organisasi ataupun bidang-bidang tertentu. Maka birokrasi itu biasanya ditujukan kepada pelaksana-pelaksananya. Nah, di dalam birokrasi ada juga organisasi, maka itulah yang disebut organisasi birokratis. Nah, Max Weber ya, ini ahli yang menyatakan bahwa organisasi birokratis itu adalah merupakan jenis organisasi yang memiliki karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri, baik lembaga pemerintahan maupun untuk organisasi usaha. Jadi, organisasi birokrasi itu adalah organisasi yang punya ciri khusus. Jadi, punya tanda-tanda khusus atau hal yang khusus bagi suatu masyarakat industri atau bagi suatu kelompok, baik itu di pemerintahan maupun di organisasi-organisasi usaha. Nah, biasanya kalau kita sering dengarkan birokrasi ini untuk siapa ya? Kalau yang pernah dengar, biasanya untuk siapa birokrasinya? Kalau sering dengar, khususnya kalau bicara birokrasi biasanya untuk siapa? Atau siapa saja yang disebut dengan birokrasi? Ya, Mbak Richard, pemerintah ya, sering kita dengarkan birokrat atau birokrasi, biasanya pembuat kebijakan. Ya, itu yang sering kita dengar. Jadi birokrasi itu, tetapi pada dasarnya birokrasi itu bukan hanya ditujukan kepada pemerintah. Jadi birokrasi itu sebenarnya adalah tatanannya, baik untuk pemerintah, baik untuk organisasi usaha ataupun masyarakat industri atau tempat-tempat tertentu. Jadi birokrasi itu orang-orang yang melaksanakan organisasinya. Nah, di dalam birokrasi, organisasi birokratis ini terdapat beberapa ciri-ciri. Itu ada 7 ciri, sesuai modul kita itu ada 7 ciri. Itu yang pertama, berbicara adanya pengaturan fungsi-fungsi resmi yang saling terkait oleh berbagai jenis aturan. Jadi di dalam organisasi birokratis ini terdapat peraturan atau pengaturan fungsi-fungsi resmi, ya fungsi-fungsi resmi, contoh bidang-bidang resmi yang saling terkait dalam suatu organisasi dan diikat dalam aturan-aturan yang ada. Jadi nggak cukup satu aturan, tapi ada aturan-aturan yang membuat fungsi-fungsi itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, di dalam suatu organisasi perusahaan ada yang disebut direktur, ada yang disebut market manager, ada yang disebut karyawan. Nah, kira-kira 3 fungsi ini, fungsi direktur, fungsi manajer, fungsi karyawan ini punya aturan main tidak? Iya, punya rule, punya aturan, punya sesuatu yang mempedomani mereka melakukan. Jadi direktur tidak semena-mena memberi perintah kepada manajer. Sebaliknya, manajer juga
tidak sebaliknya semena-mena memberi perintah kepada karyawan. Begitu juga karyawan menghormati manajer, menghormati direktur, oleh karena ada aturan yang tertulis di dalamnya. Tetapi walaupun ini terpisah secara bagian, walaupun tidak satu dalam satu jenis fungsi, mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi ada aturan main itu yang membuat mereka jadi satu. Ini nggak bisa dipisahkan. Karyawan lah, manajer lah, direktur lah. Ini tidak bisa dipisahkan karena ada aturan mainnya. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua itu adanya pembagian kerja yang jelas. Jadi organisasi birokratis ini punya ciri bahwa ada, kalau bahasa Inggrisnya yang disebut dengan job description, ya. Di situ ada tugasnya direktur apa, batasan tugasnya apa, sampai di mana dia bisa melakukan wewenangnya atau otoritasnya untuk melakukan perintah dan sebagainya. Ada bagian tertentu di mana direktur tidak bisa mencampuri urusan manajer. Begitu sebaliknya, manajer juga punya bagian tertentu yang tidak bisa mencampuri bagian direktur. Begitu juga untuk karyawan. Nah, itu yang disebut dengan pembagian kerja yang jelas. Ada batas-batasnya. Ada bidang-bidang yang satu sama lain tidak bisa mencampurin. Itu pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, cirinya adalah adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip-prinsip hierarki. Kalau bahasa Inggrisnya disebut chain of command. Artinya bahwa di dalam birokrasi itu jelas, ya, jelas organisasinya. Kalau dalam organisasi masyarakat biasanya ada ketua yang bisa memerintahkannya kepada ketua bidang, bisa memerintahkannya kepada ketua seksi, bisa memerintahkan kepada anggota. Jadi jelas. Jadi hierarki ini ibaratnya seperti tingkatan, ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu jelas tingkatannya. Itu yang disebut dengan hierarki. Nah, di dalam organisasi birokratis ini harus dimiliki. Jadi tidak bisa semua sama posisinya. Tidak bisa sebanding. Harus ada tingkatannya. Ada yang menjadi bos, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi karyawan. Itu dia. Nah, ciri yang keempat itu adalah adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis tanpa memperhatikan koneksi atau hubungan keluarga atau favoritisme. Jadi di sini no KKN sebenarnya, ya kan? Jadi di dalam organisasi birokratis ini tidak ada nepotisme, tidak ada koneksi. Tapi ini sering sekali, ya, sering sekali kadang-kadang disalahgunakan. Benar nggak? Pernah dengar nggak di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu lingkungan, ya, kalau dia punya saudaranya yang diangkat jadi manajer, ya kan? Saudaranya diangkat jadi bagian keuangan supaya tidak ya, orang dalam istilahnya, benar. Jadi supaya tidak lari-lari uangnya kemana-mana. Nah, itu yang terjadi biasanya. Tapi ciri organisasi birokratis yang sebenarnya itu tidak ada yang seperti itu. Jadi memang berdasarkan kemampuannya lah dia ditempatkan di sana. Itu ciri organisasi birokratis. Yang kelima, cirinya yaitu adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa tidak semua itu dilakukan oleh satu orang pemilik, atau tidak semua dilakukan oleh satu orang untuk semua bidang. Semua dilakukan secara
pemisahan. Jadi orang bagian produksi, bagian administrasi. Jadi tidak bisa ada orang satu, bagian administrasi dia, bagian produksi dia, dan marketing dia. Jadi itu yang harus terjadi di birokrasi. Ciri yang keenam yaitu adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan objektivitas adalah bahwa setiap jabatan, setiap tugas yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh setiap jabatan tertentu itu harus objektif. Artinya itu semua sama perlakuannya. Tidak bisa mentang-mentang itu tadi. Mentang-mentang sekretaris itu adalah saudaranya atau iparnya. Tugas-tugasnya dia ditambah lagi semua ke dalam, tidak bisa. Atau bisa saja hal-hal yang penting tidak diberikan kepada manajer tapi kepada saudara yang kebetulan bukan manajer, itu tidak bisa. Jadi objektivitas ini berdasarkan jabatan-jabatan yang sudah dipercayakan. Jadi cirinya ciri organisasi ini atau organisasi birokratis ini adalah harus objektif dalam mengerjakan tugas. Ciri yang ketujuh yaitu ada kegiatan-kegiatan administrasi di dalamnya. Ada keputusan-keputusan dan ada peraturan-peraturan yang semuanya itu tertulis. Jadi semuanya itu harus jelas. Misal absensi, rapat-rapat harus keputusannya harus tertulis. Terus peraturan-peraturan itu juga harus tertulis. Tidak bisa hanya berbicara aku suruh kamu begini, seorang ini begini, seorang itu begitu, tidak bisa. Jadi memang semua harus secara tertulis. Ya, itu ciri-ciri organisasi birokratis. Sampai di sini bisa paham lah ya? Atau ada pertanyaan dari ciri-ciri organisasi birokratis ini? Ada pertanyaan? Oke. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Baik, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang otoritas dalam organisasi. Otoritas, kalau mendengar kata otoritas, kira-kira Mas sama Mbaknya dalam pemikirannya berbicara tentang apa? Kalau kita berbicara otoritas, kira-kira bicara tentang apa? Ya, kekuasaan, apalagi? Ada lagi selain Mbak Nurul? Peraturan? Ada lagi? Pengaruh? Ya. Pengawasan?
Ya, jadi otoritas itu berbicara tentang hak kekuasaan. Jadi punya batas-batas kekuasaan tepatnya. Jadi otoritas itu ibarat, ya, Mas Muklisin bilang wilayah kekuasaan. Ya. Jadi authority atau otoritas itu berbicara tentang hak-hak kekuasaan yang dimiliki oleh satu oknum. Kalau dia organisasi, dimiliki oleh organisasi, atau kalau dia perorangan disebut otoritas perorangan, atau dia disebut otoritas birokrasi. Nah, di dalam organisasi kenapa harus ada otoritas? Karena otoritas organisasi itu, karena tadi kan udah bicara hak atau wilayah atau batas kekuasaan. Otoritas organisasi inilah yang merupakan dasar dari setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Jadi apapun yang dilakukan atau apapun keputusan yang diambil dalam satu organisasi dan untuk dilakukan oleh seluruh anggota, dasarnya adalah otoritas. Contoh, kalau dia tidak memiliki kekuasaan di dalam satu organisasi, dia tidak member atau dia tidak anggota, kira-kira mengikat enggak orang tersebut melakukan peraturan itu? Ya, tidak. Karena memang otoritas inilah yang mengikat. Jadi otoritas saya bisa memerintahkan anggota saya, oleh karena saya bisa atau ada otoritas untuk memerintahkan itu. Ada hak saya untuk memerintahkan itu kepada seluruh anggota. Jadi ada dasarnya saya memerintahkan itu. Ada dasarnya saya memberikan aturan itu, saya memberikan hukuman kepada anggota, ada dasarnya karena saya memiliki otoritas. Itu dia tentang otoritas organisasi. Kenapa kita membahas otoritas di dalam organisasi? Karena birokrasi tadi berbicara tentang apa? Cirinya harus ada hierarki di dalamnya. Benar ya? Harus ada pembagian kerja yang jelas di dalamnya. Harus ada sistem penerimaan. Jadi siapa yang menerima, siapa yang memecat, siapa yang memberi hukuman, yang memberi sanksi, siapa yang memberikan penilaian, itu kan semua ada di dalam otoritas. Harus jelas di dalamnya. Jadi dalam birokrasi otoritas ini sangat penting karena tidak semua sama posisinya, kedudukannya di dalam organisasi. Ya, tidak semua sama. Nah, kemudian dalam otoritas ini ada macam-macam atau ada berbagai jenis otoritas-otoritas yang terdapat di dalamnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut dengan otoritas rasional legal. Jadi otoritas rasional legal ini bicara atau muncul karena adanya kepercayaan bawahan terhadap legalitas aturan, pembagian kerja, dan hal dari orang yang ditempatkan sebagai pemimpin. Jadi contoh yang dimaksud dengan otoritas rasional legal ini adalah kemauan bawahan atau keyakinan bawahan untuk melakukan segala peraturan-peraturan yang tertulis, baik itu pembagian kerja, baik itu aturan main atau kerja yang harus dilakukan dari pemimpinnya. Jadi ini yang bicara tentang otoritas rasional legal. Contoh, kalau kita orang Indonesia harus punya KTP, benar nggak? Nah pertanyaannya, kira-kira bisa nggak? Atau kenapa ini? Kenapa kita harus buat KTP?
Nah, kira-kira bisa nggak kalau itu kita tidak buat? Kan bisa saja bukan KTP tanda kita pengenal sebagai orang Indonesia, bisa saja entah kartu pelajar kek, kartu mahasiswa kek. Bisa nggak kita buat tanda pengenal yang lain? Kenapa harus KTP? Oke, tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaan keduanya. Kenapa kita mau saja melakukannya? Apa yang mendasari kita mau? Ya, karena kita bilang itu sebagai tanda sebagai warga. Berarti kita percaya bahwa KTP itu adalah sebagai aturan yang harus kita laksanakan. Benar nggak? Berarti kan buat KTP adalah sebagai aturan yang harus kita laksanakan. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya bahwa pemimpin yang membuat aturan itu benar-benar sah, benar-benar memang ditujukan untuk warga negara. Nah, kalau kita tidak percaya tentang itu, tentu tidak akan mampu dan tidak akan mau kita membuatnya. Itulah bicara tentang otoritas rasional legal. Yang kedua, itu adalah otoritas tradisional. Nah, otoritas tradisional ini muncul karena kepercayaan terhadap tradisi, termasuk status seseorang yang karena tradisi mempunyai hak untuk memerintah. Kira-kira nih, kalau di dalam suku rata-rata suku Jawa, ada nggak tradisi, otoritas tradisi yang bisa dijadikan contoh? Kira-kira apa? Coba bisa, kalau ada, kira-kira apa? Susah aja ya. Maksud saya tradisi, contoh. No, yang saya maksud contoh. Kalau kita Indonesia, khususnya di Jawa, kalau turunan sultan, kita yakinin bakal menjadi sultan lagi, benar nggak? Kalau orang Jogja, biasanya seperti itu. Nah, kalau dia sultan, mempunyai mempunyai anak, dia akan menjadi sultan kembali. Karena kita yakini atau kita tahu bahwa statusnya melekat, ya itu sultan. Ya, tradisi turunan, ya seperti itu. Jadi karena tradisi lah dia mempunyai hak untuk memerintah. Gitu dia. Jadi otoritas tradisional seperti itu. Atau kalau kita di daerah kampung biasanya kalau kepala desa itu pun bisa jadi turun temurun. Kalau papanya atau orang tuanya udah kepala desa, biasanya bisa turun ke anaknya jadi kepala desa. Itu bisa saja terjadi. Atau kepala suku kan seperti raja-raja juga. Kalau kepala suku biasanya anaknya yang akan menjadi kepala suku selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan otoritas tradisional. Jadi dia melekat oleh karena tradisi atau budaya turun temurun yang sudah melekat dalam satu masyarakat tersebut. Itu norma-norma. Dan yang ketiga, jenis otoritas ini adalah otoritas atau organisasi otoritas karismatik. Ya, bukan organisasi, saya salah ketik itu ya. Otoritas karismatik. Nah, otoritas karismatik ini
biasanya kita percaya orang karena orang tersebut kita anggap punya kepribadian yang sangat luar biasa. Dia tidak punya jabatan sebagai ketua, dia tidak punya jabatan sebagai pimpinan, tetapi kita mau saja diperintah olehnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dia punya aura, punya marwah sebagai seorang pemimpin. Pernah nggak ngalami yang seperti itu? Ya, biasanya itu jadi satu lingkungan pertemanan, ya kan. Kadang-kadang kan dalam satu geng, kalau orang-orang ABG itu ada geng atau ada kelompok-kelompok, kadang-kadang kita suruh aja dia eh, apa kamu jadi ketua ya, jadi memimpin, padahal nggak ada organisasi resminya. Oleh karena apa? Oleh karena kita lihat dia punya karisma, kalau kata orang. Dia punya karisma untuk memimpin, untuk memberikan perintah, untuk memberikan yang namanya memberikan, memimpin kita lah. Nah, biasanya kalau di kelas, kadang-kadang kan di kelas, kalau mungkin yang ketua kelas ini kan Mas Muklisin kan, di grup ini ya. Nah, biasanya kan karena satu-satunya laki-laki, jadi karisma laki-laki muncul, misalnya begitu. Nah, itu kan karismatik, bukan karena pemilihan, bukan karena ada ada hal, tapi karena karisma laki-laki. Kan ada bilang laki-laki lah yang memimpin. Itu kan bicara karisma. Itu bicara tentang sesuatu yang sudah melekat di dalam dirinya. Nah, atau bisa saja dalam suatu, kalau dulu kita masih ingat misalnya sekolah waktu SD, yang memilih ketua kelas itu bukan pemilihan suara terbanyak biasanya. Memilih itu biasanya, oh ya si Anu jadi ketua karena dia orangnya ya ditunjuk. Karena apa? Apa dasar kita menunjuk dia? Karena kita melihat ada hal-hal yang berbeda dari orang tersebut, ya kan. Ada hal-hal yang berbeda dari orang yang kita tunjuk itu. Itulah jenis-jenis otoritas organisasi yang ada. Sampai di sini ada tambahan atau ada yang kurang ngerti? Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi? Yang saya maksud ukuran organisasi itu misalnya organisasi yang besar, organisasi kecil. Di modul 1 kemarin kita udah bahas tentang formalisasi, sentralisasi, masih ingat gak ya? Sehingga enggak Mbak sama Masnya, formalisasi, sentralisasi, kemudian kompleksitas. Oke, masih ingat ya? Nah, jadi bagaimana hubungan antara organisasi secara ukurannya besar atau kecil terhadap birokrasi yang ada? Nah, kalau di formalisasi, di bagian formalisasi, formalisasi bagian apa coba? Kalau masih ingat apa yang dimaksud dengan formalisasi dalam organisasi?
Ya, pengakuan atau peraturan-peraturan yang tertulis di dalam organisasi tersebut. Ya, formalisasi itu berbicara tentang hal-hal yang tertulis dari organisasi tersebut, baik dari sisi akte, baik dari sisi tugas-tugas, baik dari sisi apapun. Nah, bagaimana hubungannya terhadap formalisasi, birokrasi formalisasi? Nah, kalau organisasi besar, semakin besar organisasi tersebut, maka semakin membutuhkan yang namanya peraturan atau prosedur-prosedur atau dokumen-dokumen yang tertulis untuk mengawasi dan mengatur karyawannya yang besar. Kenapa butuh peraturan tertulis kira-kira? Kira-kira kenapa? Semakin besar organisasi tersebut, maka birokrasinya semakin membutuhkan hal-hal yang tertulis. Betul. Karena semakin banyak atau semakin besar organisasi tersebut, maka semakin banyak orang yang perlu diatur. Jadi kalau ngaturnya pakai mulut ya repot. Sampai doer mulutnya juga nggak akan selesai-selesai. Bayangkan aja kalau 1.000 karyawan 1.000 karyawan mengaturnya dengan mulut semua, mate, bisa pingsan yang ngatur, bisa tidak punya, besok nggak hidup lagi lah, mungkin kan seperti itu. Nah, itu dia. Jadi semakin besar organisasi tersebut, maka formalisasi, birokrasi formalisasinya akan semakin diperlukan. Tetapi organisasi kecil tidak perlu seribet itu, tidak perlu sesusah itu. Kenapa? Karena pengawasannya, karena prosedurnya, karena monitoringnya bisa langsung dilaksanakan oleh pimpinannya. Ingat, kalau kemarin saya membahas tentang warung bakso. Kalau warung baksonya hanya sedikit, maka pemiliknya yang sekaligus pimpinannya tidak perlu membuat yang namanya aturan-aturan tertulis. Tinggal ngomong aja, misalnya kurang bersih dan sebagainya. Nah, coba kalau jalan-jalan ke mall atau ke TMS, sekali waktu kita jalan ke TMS, pernah nggak ke toiletnya ya? Nah, di toilet itu ada nggak biasanya kertas yang tergantung di papan-papan? Ada papan kecil, ada kertas yang diceklis oleh setiap karyawan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan formalisasi birokrasi. Jadi perintahnya melalui tulisan itu gitu. Misalnya sudah membersihkan wastafel, di checklist. Sudah membersihkan toilet, di checklist. Sudah mencuci mungkin lap, di checklist. Mengganti sabun, di checklist. Mengganti tisu, di checklist dan sebagainya. Itu karena sudah besar. Karena toiletnya nggak hanya satu, dan pekerjanya juga nggak hanya satu, gitu, nggak sedikit. Maka perlu itu pelaporannya ke karyawan. Itulah untuk formalisasi. Nah, yang kedua, hubungannya terhadap birokrasi sentralisasi apa? Nah,
organisasi yang sentralistik artinya organisasi yang ininya sedikit ya puncaknya bagian-bagiannya sedikit ya. Organisasi sentralistik itu artinya terpusat ya. Terpusat artinya tidak terlalu besar. Biasanya keputusannya diambil oleh pimpinan puncak langsung. Ingat warung bakso itu lagi. Warung bakso kan gak ada manajer ya, langsung pimpinan. Jadi yang ngambil keputusannya ya langsung pimpinan. Itu artinya warung bakso ini adalah organisasi yang sentralistik. Tetapi organisasi yang desentralistik atau ininya banyak, bagian-bagiannya besar, banyak, maka keputusannya dapat diambil oleh tingkatan yang lebih rendah. Contoh, untuk menjual A tidak perlu lagi, misalnya gini, untuk membayar listrik tidak perlu lagi pimpinan yang ngatur itu. Tidak perlu lagi pimpinan yang bilang, ayo keluarkan uang. Tidak, tapi manajer di bawahnya, kalau itu sudah kebutuhan, maka bisa mengambil keputusan untuk membayar listrik. Nah, itu dia sentralistik. Nah, yang ketiga, birokrasi kompleksitas. Ya, birokrasi kompleksitas ini berbicara bahwa semakin besar organisasi tersebut, maka birokrasinya semakin kompleks atau semakin beragam. Ya, manajer marketing kalau dia kecil biasanya hanya sedikit yang diaturnya karena salesnya sedikit. Ya, tidak perlu banyak. Tetapi kalau dia makin besar, makin banyak sales, maka sales ini pun butuh yang namanya pimpinan salesnya lagi. Itu dia. Kalau 10 mungkin bisa dipimpin langsung oleh manajernya. Tapi kalau sudah 200 sales, sudah 200 tenaga penjual, tidak akan mungkin langsung dipimpin oleh manajernya. Maka manajernya ini punya asisten-asisten lagi yang mengatur. Nah, bukan hanya itu. Kalau dia menjual bukan hanya satu produk, contoh ya, makanan. Makanan ini bukan hanya satu produk, nanti akan dibagi lagi. Sales makanan ini, sales permen, sales ini, sales ini. Jadi semakin banyak bagian, semakin besar organisasi, maka kompleksitasnya semakin tinggi. Jadi ukuran organisasi ini membuat birokrasi kompleksitasnya semakin tinggi. Nah, sebaliknya, kalau semakin kecil yang namanya organisasi tersebut, maka semakin kecil pula atau semakin rendah pula kompleksitasnya, tidak terlalu tinggi lagi. Itu yang ketiga. Nah, kemudian di dalam birokrasi administrasi atau rasio administrasi, yang dimaksud dengan rasio administrasi ini adalah hal-hal perbandingan tulis menulisnya tadi. Contoh ya, kalau dia makin kecil, maka rasio administrasinya semakin tinggi. Ini kebalikan loh. Kenapa saya bilang organisasi kecil semakin tinggi? Karena organisasi kecil ini biasanya kan baru buka nih, ya, baru berjalan, maka dia akan semakin sering nulis. Contoh warung bakso lagi saya contohkan ya. Organisasi kecil atau warung bakso kecil ini baru buka, maka dia semakin tinggi membuat pengeluaran. Hari ini laku berapa, jadi dia akan tahu, oh hari Rabu lebih laris daripada hari Kamis, hari Kamis lebih laris daripada hari Senin. Jadi dia tahu bagaimana, oh berarti hari Rabu 100 mangkok aja kita buat, tapi kalau hari Senin hanya 20, hari Kamis misalnya karena lebih tinggi lagi dari Rabu 120. Itu semakin tinggi, semakin sering nulis, makin banyak yang akan dievaluasi. Itu rasio administrasi. Nah, tapi kalau organisasi besar, perbandingan administrasinya akan semakin rendah. Kenapa? Karena sudah punya bagian-bagian. Tidak semua dia tulis. Contoh di bagian produksi, yang bagian produksi saja dia tulis. Bagian marketing ya marketing saja yang dia tulis, administrasi marketingnya saja yang dibutuhkan.
Tidak ikut dia pusing memikirkan administrasi di produksi, tidak pusing dia memikirkan administrasi di tempat yang lain. Nah, itu dia bicara tentang birokrasi terhadap ukuran organisasi. Cukup jelas? Ada pertanyaan tentang ini? Baik, kita lanjut. Nah, kemudian apa yang ditimbulkan oleh organisasi tersebut? Ya, jadi kalau kita udah bicara organisasi yang besar lah, tidak bicara organisasi kecil lagi. Ketika organisasi besar ini semakin besar, organisasi ini semakin besar, maka akan memunculkan yang namanya efek-efek atau akibat-akibat yang muncul oleh karena ukuran organisasi ini semakin besar. Itu ada di modul itu tertulis ada 9. Yang pertama itu, semakin besar organisasi maka akan semakin tambah pula tingkatan manajemen. Ya kan? Tadinya direktur bisa langsung memerintah karyawan, tapi karena makin besar, makin banyak orang yang diperintah, maka direktur akan menambah manajer. Manajer juga akan menambah asisten manajer. Asisten manajer akan menambah supervisor. Supervisor baru karyawan. Jadi semakin besar organisasi, maka tingkatan manajemennya akan semakin tambah. Jadi kompleksitas vertikalnya juga semakin tinggi. Kalau di garis itu semakin tinggi. Yang kedua, apa yang ditimbulkan oleh organisasi besar? Bahwa jumlah jabatan ataupun bagian-bagian dalam organisasi akan semakin menambah juga. Jadi semakin tinggi juga semakin lebar gitu. Jadi akan semakin banyak. Manajernya akan terbagi lagi. Ada manajer marketing, ada manajer HRD, ada manajer yang lain. Jadi semakin tinggi atau semakin besar organisasi, maka organisasi itu pun istilahnya semakin gemuk. Dia tidak semakin langsing kan gitu dia. Nah, yang ketiga, organisasi ini besar akan menimbulkan yang namanya spesialisasinya semakin besar juga. Yang dimaksud spesialisasi itu tadi, tidak bisa lagi digabung produksi dengan marketing. Ini harus dipisahkan. Jadi bagian produksi, bagian produksi, spesial produksi, marketing, bagian marketing. Itu dia. Yang keempat, bahwa organisasi besar akan memperbesar tingkat formalisasi. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, akan membesar tingkat formalisasi, maksudnya akan semakin banyak aturan-aturan yang dibuat secara tertulis. Contoh, bagian produksi yang tadinya digabung dengan marketing, maka aturannya kan sama. Tapi sekarang karena bagian produksi sudah hanya bagian produksi, maka aturan produksi tertulis sendiri. Marketing juga begitu. Sumber HRD-nya juga begitu. Jadi semakin besar, maka tingkat formalisasinya juga semakin besar juga. Nah, yang kelima, organisasi besar akan memperbesar tingkat desentralisasi. Desentralisasi artinya akan banyak jabatan-jabatan yang setara. Manajer produksi akan setara jabatannya dengan manajer marketing. Kenapa? Karena semakin banyak bidang. Ingat, akibat yang ditimbulkan yang nomor 2 tadi, bahwa makin banyak jumlah jabatan, berarti itu berbicara semakin banyaklah orang yang bisa mengambil keputusan. Itu artinya. Nah, yang keenam,
memperkecil presentasi pimpinan dalam organisasi. Maksudnya ini bukan berarti jadi sedikit pemimpin, tidak. Maksudnya ini begini, bagian pemimpin jadi hanya lebih khusus, tidak lagi berpikir kepada hal-hal yang lebih luas. Tidak. Jadi pimpinan hanya berpikir tentang spesifik, bagaimana ini bisa menghasilkan untung, bagaimana ini bisa menutupin biaya, dan bagaimana ini bisa jalan terus. Hanya itu pikiran dari pimpinan. Tetapi sebaliknya, organisasi besar itu yang nomor 7 menyatakan bahwa makin besar presentasi staf teknis dan profesional. Ya, karena apa? Karena yang menjadi pelaksana adalah staf teknis, ya, karyawan yang benar-benar terjun di lapangan. Itu dia. Nah, apalagi yang ditimbulkan organisasi besar? Yang ke-8 itu katanya akan memperbesar presentasi karyawan pemeliharaan maupun pegawai biasa. Ya, sama dengan nomor 7 tadi. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak pula tenaga yang dibutuhkan untuk itu. Yang ke-9 itu berbicara tentang semakin banyak pula komunikasi yang tertulis yang ditimbulkan oleh organisasi besar itu. Nah, secara gambaran bisa dilihat di modul juga ada, bisa dilihat di dalam diagram itu ya. Jadi disebut di situ bahwa ukuran organisasi menjadi lebih besar mengakibatkan apa? Mengakibatkan dua yang di bawah itu. Pembagian kerjanya menjadi lebih rumit karena semakin besar organisasinya jadi makin rumit pembagian kerjanya. Terus tingkatannya akan semakin tinggi, semakin banyak. Jadi menjadi lebih banyak. Nah, kalau pembagian kerjanya menjadi lebih rumit berarti akan membuat peningkatan bagi staf-staf operasional dan staf-staf yang lain. Jadi dibutuhkan yang namanya orang-orang lagi lebih spesifik untuk melaksanakannya. Akhirnya apa? Untuk mengkoordinasi semuanya itu akan semakin besar, semakin luas, semakin ribet katanya. Nah, koordinasi semakin ribet, bagaimana caranya supaya ini bisa terkontrol, bisa diawasi? Dibuatlah yang namanya aturan-aturan tertulis atau peraturan-peraturan yang tertulis atau yang disebut dengan formalisasi. Sehingga tadinya formalisasinya biasa saja akan semakin meningkat. Semakin banyak pula yang di situ tanda panahnya juga menyatakan bahwa koordinasi akan semakin besar, maka rasio administrasinya juga semakin meningkat. Nah, kalau hierarki ya, kalau hierarkinya semakin lebih banyak akan membuat apa? Desentralisasi. Karena semakin banyak kepala bagian, semakin banyak manajer, semakin banyak yang namanya bagian-bagian di bawah manajer. Nah, kalau semakin meningkatnya desentralisasi, kira-kira rasio administrasinya semakin kurang atau semakin turun? Semakin kurang, maksud saya semakin kurang atau semakin bertambah? Kalau desentralisasi meningkat, rasio administrasinya semakin kurang. Betul, iya, semakin kurang. Nah, hierarki yang bertambah akan membuat yang namanya standarisasinya meningkat. Jadi standar-standarnya jadi meningkat. Standar manajer apa, standar karyawan apa, standar pimpinan paling tinggi apa. Nah, itu dia tentang hubungan antara dimensi-dimensi organisasi. Ada pertanyaan? Yang lain bagaimana?
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, organisasi itu harusnya bertumbuh apa enggak? Kira-kira. Ya, harus bertumbuh. Kenapa dia harus bertumbuh? Kenapa? Apa alasannya organisasi itu bertumbuh? Ya, jadi alasan organisasi itu bertumbuh, yang pertama itu memang supaya lebih lengkap. Yang tadinya mungkin hanya untuk satu jenis saja, maka dibutuhkan untuk 2 jenis, ya kan? Jadi kan nggak mungkin hanya khusus, misalnya gini, warung bakso harus bertumbuh. Yang tadinya hanya jual bakso, ditambah lagi misalnya jual es di sana, jual minuman di sana. Jadi organisasinya harus bertumbuh. Kenapa? Ada keinginan untuk menjadi lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mobilitas para eksekutif. Apa yang dimaksud dengan mobilitas para eksekutif? Kebanggaan bagi seorang karyawan kalau dia bekerja di perusahaan yang besar. Jadi kalau kita melihat karyawan manajer itu kan sering pindah-pindah tempat. Kenapa? Karena itu kebanggaan dia untuk memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi. Jadi kalau organisasi itu tidak bertumbuh, maka itu tidak akan menjadi gengsi atau tidak menjadi nilai plus sama organisasi tersebut. Maka alasan pertumbuhan organisasi memang karena itu, karena ada banyak orang-orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan, yang akan mencari tempat-tempat di mana kemampuannya itu bisa disalurkan. Yang ketiga, kenapa pertumbuhan organisasi itu penting atau alasannya adalah faktor ekonomis. Tentunya semakin baik ekonomi, maka akan semakin banyak pula atau semakin besar pula atau semakin bertumbuh pula organisasi tersebut. Yang keempat adalah kemampuan menjaga kelangsungan hidup. Itu tadi Mbak Nurul jawab, untuk bertahan ya. Jadi kemampuan menjaga kelangsungan hidup untuk bertahan, gitu loh. Itu dia alasan kenapa organisasi itu bertumbuh. Jadi dia untuk membuat dia tetap bertahan, bisa kuat, bisa bersaing dengan organisasi atau perusahaan yang lain, dia harus bertumbuh. Nah, sama seperti bayi atau manusia, ternyata organisasi juga punya tahapan-tahapan untuk bertumbuh. Nah, itu gambar nanti di modul juga ada. Kalau gambar yang horizontal ya, itu yang horizontal itu bicara dari kiri dia muda, semakin ke kanan dia tua. Nah, kalau yang gambar vertikal, makin ke bawah dia kecil, makin ke atas dia besar. Artinya begini, bahwa di tahap pertama ya,
tahap pertama disebut dengan tahap pertumbuhan melalui kreativitas. Kenapa pertumbuhan melalui kreativitas? Kira-kira apa alasannya tahap pertama ini disebut dengan pertumbuhan melalui kreativitas? Ada yang bisa kasih alasan? Iya, karena organisasi tersebut itu baru berdiri atau dia baru saja memulai sesuatu yang mungkin sudah dimulai oleh orang lain. Contoh, dia membuat warung bakso, sementara warung bakso di tempat lain juga sudah ada. Maka apa yang harus dibutuhkan warung bakso ini supaya dia bisa bertumbuh adalah kreativitasnya. Jadi disinilah mungkin orang lain baksonya bunder-bunder, ya kecil-kecil. Nah dia buatlah bakso buto ijo, bakso raksasa, atau bakso loaf, bakso kotak, atau bakso apa saja. Dibuat kreativitas, tapi bakso. Nah, tahu ya apa Agung Hercules, pernah dengar namanya nggak? Nah, Agung Hercules itu buat bakso barbel. Tahu ya bakso barbel? Jadi bentuknya seperti ini, angkat besi. Nah, seperti itu dia buat. Kreativitasnya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Kreativitas inilah yang dibutuhkan. Tetapi perlu tahu bahwa di tahap ini akan terjadi yang namanya krisis. Krisis apa? Krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinan? Kira-kira kenapa terjadi krisis kepemimpinan di tahap pertumbuhan melalui kreativitas ini? Bukan. Jadi terjadi krisis kepemimpinan karena apa? Karena dia melakukannya sendiri gitu loh. Dia melakukannya seorang diri. Jadi butuh pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi pemiliknya dia punya modal, dia punya usaha, dia punya ini, dia membutuhkan sendiri. Nah, disinilah krisis kepemimpinan. Nah, setelah krisis kepemimpinan ini sudah lengkap, akhirnya butuh manajer lah dia di sana ceritanya. Maka tahap kedua adalah pertumbuhan melalui pengarahan. Jadi setelah kita melalui kreativitas, masuklah dia pertumbuhan yang kedua, pertumbuhan melalui pengarahan. Disebut melalui pengarahan, disinilah bagaimana caranya mereka bisa mengarahkan, pemimpin tadi bisa mengarahkan bagaimana melakukan bagian-bagiannya. Tetapi apalagi yang terjadi di sini? Ada krisis otonomi. Artinya mereka butuh pemberi perintah langsung atau pendelegasian. Maka pertumbuhan selanjutnya akan disebut dengan pertumbuhan melalui pendelegasian. Nah, pendelegasian ini artinya ada bagian-bagian jadinya. Jadi akan semakin yang akan semakin yang namanya akan ada yang namanya bagian-bagian di sananya. Nah, kemudian disinilah terjadi namanya krisis pengawasan. Kenapa? Semakin banyak bagian-bagian, maka semakin kurang diawasi. Maka akan muncul lagi pertumbuhan baru, namanya pertumbuhan melalui koordinasi. Nah, koordinasi inilah yang terjadi pengawasan. Nah, di sini terjadi lagi krisis birokrasi. Kenapa birokrasi? Karena
akan butuh yang namanya bagian-bagian koordinasi itu, perlu ada orang-orang yang memerintah di sana. Maka muncul lagi yang terakhir itu pertumbuhan melalui korporasi atau perusahaannya semakin besar. Itu dia tahapan pertumbuhan organisasi. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Baik, saya akan lanjut. Nah, bagaimana hubungannya organisasi tersebut, ya, karakteristik organisasi tersebut terhadap pertumbuhan, ya. Jadi langsung kepada diagramnya. Jadi diagram ini, nah, tahapan pertumbuhan tadi kan ada organisasi yang bayi, ada organisasi remaja, ada organisasi yang dewasa. Nah, karakteristiknya atau ciri khususnya, kalau di dalam birokrasi, kalau dia organisasi bayi, tidak ada birokratisnya, karena masih baru, nggak perlu yang namanya birokratisan, tidak perlu yang namanya aturan-aturan, tidak perlu yang namanya banyak hal tertulisan karena masih bayi. Nah, masuk ke remaja, seperti remaja kan kita udah mulai larang-larang anak-anak kan, nggak boleh bergaul, nggak boleh ini dan sebagainya. Nah, di remaja begitu, sudah ada birokrasinya, sudah ada aturan. Dia semakin dewasa, maka semakin birokratis, akan sangat birokratis, akan sangat banyak aturan. Contoh, orang yang dewasa kan seperti kita nggak bisa bebas selamanya bermain. Ada jam-jam tertentu kita harus bekerja, ada jam tertentu kita tidur, dan kita sudah atur. Itulah sangat birokratis. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Kalau organisasi yang bayi, itu strukturnya nggak formal, terus pimpinannya tunggal, langsung pemiliknya yang menjadi pimpinan. Nah, kalau remaja, prosedurnya sudah mulai ada, tugas-tugasnya sudah mulai muncul, ya, sudah ada pembagian tugas di sana, sudah ada juga produk-produk yang baru. Nah, kalau dia udah dewasa, makin banyaklah timnya yang bekerja sama dalam birokrasi. Terus bagaimana dengan ciri-ciri produk jasa yang dihasilkan? Kalau dia masih bayi, perusahaannya masih baru, mungkin nggak banyak produknya, masih hanya satu jenis saja, makanan, misalnya makanan aja. Nah, kalau remaja sudah makin ada jenis-jenis yang lain, tapi masih satu lini produk, belum berani dia cetak yang lain-lain, masih mungkin makanan, minuman, itu dia. Tapi kalau dewasa sudah berani dia membuat produk-produk yang lain lagi. Contoh, bukan hanya makanan dan minuman saja, sudah berbicara tentang tempatnya, tempat makanan, jadi mangkoknya ininya sudah mulai dijual juga, gitu dia. Terus bagaimana dengan sistem imbalan dan pengawasan? Kalau masih bayi, dia langsung bos kasih kepada anak buahnya secara langsung, tidak ada lagi yang namanya formal-formalan, gajian ya gajian langsung. Tapi kalau remaja, dia bersifat impersonal atau dilaksanakan secara formal, udah pakai tanda tangan segala. Tapi kalau yang semakin dewasa, ya tergantung produksinya. Ada marketing kan semakin banyak jualannya, semakin tinggi pula gaji seorang marketing. Nah, begitu juga selanjutnya kalau inovasi itu kalau masih bayi, dia langsung dari bosnya, langsung dari pimpinannya. Tapi kalau remaja udah mulai muncul kelompok-kelompok khusus, tapi nggak formal. Nah, kalau dewasa, dia sudah ada bagian RD namanya, Research and Development, bagian penelitian dan pengembangan yang resmi. Terus apa masalah utamanya? Kalau yang bayi, bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana membuat kelangsungan usaha ini hidup, itu bayi pikirannya, itu masalah utamanya. Tapi kalau remaja,
dia menjaga harga diri, menjaga reputasi, dan bagaimana mengembangkan pasar. Tapi kalau udah dewasa, dia bagaimana mempertahankan pasar itu yang besar, mempertahankan kesatuan, mempertahankan keutuhan organisasi. Jadi pikirannya ke sana gitu loh. Nah, terus kayak mana gayanya? Bagaimana gaya-gaya manajemen yang dianut bos-bosnya, pimpinan puncaknya? Biasanya kalau organisasi bayi cenderung individual, ya, individual, tapi dia berpikir kreatif, entrepreneurship-nya sangat tinggi. Nah, kalau organisasi remaja, dia memimpin tapi sudah mulai melakukan pembagian tugas, perintah-perintah, dan sudah dilakukan pengawasan. Tapi semakin dewasa itu organisasi sudah memimpin dengan gaya partisipatif menggunakan berbagai tim. Nah, itu dia hubungan karakteristik organisasi dan pertumbuhan. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Oke. Iya, untuk malam ini pelajaran kita, mata kuliah kita tentang organisasi sudah berakhir. Dan nanti ke depannya kita tetap Senin akan bertemu di LIM online, tapi saya minta mulai minggu depan kita akan ada 2 kali pertemuan karena kita ketinggalan 2 atau 3 modul ya. Nanti saya akan share di grup hari apa saja. Kira-kira nggak keberatan ya, biar kita, karena pertemuan kita tinggal 2 kali lagi sih kalau menurut jadwalnya. 2 kali, iya. Karena kira-kira UAS kapan ya? Nanti saya lihat deh jadwalnya ya. Baik, terima kasih buat Mas dan Mbak-mbak sekalian untuk malam ini. Pelajaran kita atau mata kuliah kita sudah berakhir dan kita ketemu minggu depan, dan info-info selanjutnya akan saya sampaikan. Ya, saya akan sampaikan melalui melalui grup kita ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi